Oke, anak-anakku semua, Bu Lucy akan menjelaskan tentang konsep aturan angka penting di dalam fisika. Di dalam fisika ada 5 aturan angka penting yang harus kita pahami. Aturan pertama, semua angka yang bukan 0 itu merupakan angka penting. Contohnya 5421. Kita disuruh menghitung jumlah angka pentingnya berapa. Semua angka ini bukan angka 0, maka semuanya kita hitung sebagai angka penting. Maka jumlah angka pentingnya sebanyak 4. 4 angka penting. Aturan kedua, angka 0 di kiri angka bukan 0 merupakan angka penting. Bu Lucy ulangi, angka 0 di kiri angka bukan 0 bukan merupakan angka penting. Contohnya 0,0021. Ini ada angka 0, tapi dia berada di kiri angka bukan 0, maka yang 0 ini kita tidak hitung sebagai angka penting. Maka jumlah angka pentingnya sebanyak berapa? Sebanyak 2 angka penting saja yang kita hitung sebagai angka penting ini. 0 yang di kiri itu tidak termasuk angka penting. Aturan yang ketiga, jika ada angka 0 di antara angka bukan 0, dia merupakan angka penting. Contohnya 2005. Kita disuruh menghitung jumlah angka pentingnya. Ini 0, 2 di antara bukan 0. Ini 0-nya kita hitung sebagai angka penting kalau dia berada di antara seperti itu. Maka jumlah angka pentingnya berapa? 1, 2, 3, 4. Maka jumlah angka pentingnya sebanyak 4. Aturan yang keempat, pada angka desimal lebih dari atau sama dengan 1, angka 0 sesudah koma itu kita hitung sebagai angka penting. Misalkan ada angka 2000, ada desimal, dia lebih dari 1. Terus 0-nya ini terletak di belakang. Maka 0 tersebut kita hitung sebagai angka penting kalau dia berada di belakang. Jumlah angka pentingnya berapa? Maka jumlah angka pentingnya sebanyak 4. 4 angka penting. Contoh lagi, misalkan ada angka 5,00. Ada 0 di belakang, maka kita hitung angka 0 itu sebagai angka penting. Maka jumlah angka pentingnya sebanyak 3. 1, 2, 3. Begitu aturannya. Sekarang yang kelima, angka 0 di belakang bukan 0 merupakan angka penting. Misalkan ada bilangan 0,500. Berapakah jumlah angka pentingnya? 0 yang di kiri ini tidak termasuk, tapi 0 yang di belakang kita hitung sebagai angka penting. Maka jumlah angka penting dari bilangan ini sebanyak berapa? 3 angka penting. 1, 2, 3. Terus, misalkan ada bilangan lagi 0,00150. Maka jumlah angka pentingnya berapa? 0 yang di kiri ini tidak termasuk, tapi 0 yang di belakang kita hitung sebagai angka penting. Maka jumlah angka pentingnya sebanyak 1, 2, 3. 3 angka penting. Begitu aturan angka penting. Oke, sekarang yang berikutnya Bu Lucy ajari notasi perhitungan atau operasi bilangan menggunakan aturan angka penting. Yang pertama, aturan penjumlahan. Misalkan ada bilangan 5,004 ditambah 3,7. Hasilnya 4078. Tetapi kalau menggunakan aturan angka penting, cara menjumlahkan dua bilangan ini sebagai berikut. Angka paling belakang ini dinamakan sebagai angka taksiran, dan hasil penjumlahan dua bilangan tersebut kita ngambil urutan angka taksiran paling depan. Ini dibanding ini angka taksirannya lebih depan ini, berarti ini Bu Lucy kasih garis batas. Kita menuliskan hasil penjumlahannya sampai
garis batas itu saja. Maka hasil penjumlahan dari dua bilangan tersebut senilai 8,7. Kalau setelah 7 ini adalah angka kurang dari 5, maka ketika kita membulatkan, dia hilang. Tapi kalau misalkan lebih dari 5, ketika kita membulatkan, dia harus naik ke atas. Contohnya, ini bulusi ganti dengan angka 6. Berarti hasil penjumlahannya bagaimana? 8,764. Nah, berarti kan kalau kita ngambil hasil penjumlahannya cuma sampai garis batas ini, berarti 8,7. Tapi lihat belakangnya, karena belakangnya 7 adalah angka 6, angka 6 itu harus dibulatkan ke atas, maka hasil penjumlahan dua bilangan tersebut bukan 8,7 lagi, tapi menjadi 8,8. Itu artinya pembulatan ke atas. Begitu pula untuk aturan pengurangan. Misalkan ada bilangan 9,3 dikurangi dengan 0,15. Hasilnya berapa? Ini 5, ini 1, ini 9. Oke. Ini angka taksirannya. Ini angka taksirannya. Kita hanya ngambil angka taksiran terdepan. Berarti kita cukup sampai garis batas ini saja. Berarti berapakah hasil pengurangan dua bilangan tersebut? Berarti 9,1. Tapi belakangnya 1 itu angka 5, di mana angka 5 itu dibulatkan ke atas. Berarti hasil pengurangan dua bilangan tersebut bukan 9,1, tapi kita tuliskannya menjadi 9,2. Terus untuk aturan perkalian. Ada bilangan nih 5,00 dikalikan dengan 2,0. Hasil sesungguhnya dua bilangan tersebut itu senilai 10,000. Ini terdiri atas 3 angka penting. Ini terdiri atas 2 angka penting. Hasil perkalian dua bilangan, kita cukup mengambil jumlah angka penting yang paling sedikit. Ini 3, ini 2, berarti kita cukup ngambil 2 angka penting saja. Dari bilangan ini kalau kita ngambil 2 angka penting saja, berarti hasil perkaliannya cukup 10. Kita tuliskan. Terus, kalau misalkan bilangannya begini. Kalau bilangannya misalkan 9.000 dikali dengan 2, hasil sesungguhnya berapa? 18.000. Ini terdiri atas 4 angka penting. Ini terdiri atas 1 angka penting. Hasil perkalian antara dua bilangan, kita cukup mengambil angka penting yang paling sedikit. Berarti kita cukup mengambil 1 angka penting saja. 18.000 kalau kita ambil 1 angka penting, masa kita tulis cuma 1 tapi belakangnya 1, 8 ya. 8 itu dibulatkan ke atas. Berarti kalau ngambil 1 angka penting jadinya 2. Benar nggak 9.000 dikalikan 2 kok jadinya 2? Salah. Dalam matematika salah. Masa angka ribuan dikali satuan, masa jadinya satuan? Maka ini menyiasatinya 18.000 ini diambil 1 angka penting jadinya 2. Tinggal dikali dengan bilangan pangkatnya, berarti kali 10 pangkat 4. Begitu. Contoh lagi. 500 dikali 3 jadinya berapa? 1.500. Ini 3 angka penting, ini 1 angka penting. Berarti kalau kita melaporkan hasil perkaliannya ini, jadinya kalau diambil 1 angka penting jadinya 2. Nah, ini ribuan kan hasil perkaliannya. Biar nggak hilang makna dari ribuannya, berarti tinggal dikali berapa? Dikali 10 pangkat 3. Ini tadi puluhan ribu, biar tidak hilang makna puluhan ribuannya, berarti dikali 10 pangkat 4. Nah, sekarang untuk aturan pembagian. Aturan perkalian dan pembagian sama. Contohnya, 9.000 bulusi bagi dengan 30. Hasil sesungguhnya berapa? 300. Nah, ini terdiri atas 4 angka penting. Ini terdiri atas 2 angka penting. Menuliskan hasil pembagian antara dua bilangan, cukup ambil angka penting yang paling sedikit.
Kalau dari ini kita ambil ambil angka penting yang paling sedikit, berarti kita cukup ngambil 2 saja. Kalau 300 diambil 2 angka penting jadinya 30. Benar nggak? Hasilnya harusnya ratusan. Ini kok jadi puluhan? Biar tetap maknanya jadi ratusan, berarti dikali 10 pangkat 1. 30 kali 10 pangkat 1 berarti tetap menjadi 300, atau kita menuliskannya 3,0 kali 10 pangkat 2. 2 angka penting dikali dengan 100. Jadi aturan penjumlahan itu sama seperti aturan pengurangan, sedangkan aturan perkalian itu sama seperti aturan pembagian. Itu notasi untuk operasi bilangan menggunakan angka penting.